Halo pemirsa Cokro TV, saya bersama Adi Prayetno lagi nih. Selamat datang ke Cokro TV, Bung Adi, via Zoom. Ya, terima kasih Bang Sahal. Saya masih ingin membicarakan tentang perkembangan terbaru mengenai Anies dan Jakarta ya. Jadi kemarin PKS kan setelah menyatakan bahwa mereka akan mengusung Sohibul Iman, tiba-tiba ada semacam, saya nggak tahu apakah ini plot twist atau apa, ternyata pasangan yang didukung adalah Anies dan Sohibul Iman. Nah ini kemudian rame nih di medsos gitu. Tapi perkembangan terbarunya kan juga misalnya ada orang dari PKB bilang menyatakan bahwa jangan-jangan ini malah blunder gitu. Terus juga ada perkembangan Anies mau bertemu Prabowo. Terus juga reaksi PDIP seperti apa. Nah ini gimana nih kita membacanya ini, Bung Adi, soal Anies Sohibul Iman, apa ya? Ada yang bilang aman, ada yang bilang anabul. Jadi singkatannya bukan aman tapi anabul gitu. Ini di medsos begitu. Gimana Bang Adi? Ya, kalau mau jujur sebenarnya partai politik yang selama ini merasa tertarik berkoalisi dengan Anies mestinya happy ketika ada partai lain di luar PKB menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan. Tapi rasa-rasanya partai yang selama ini punya chemistry dengan Anies tidak happy dan mereka itu menunjukkan rasa dan sikap yang tidak terlampau happy bahkan. Sebut saja misalnya PKB yang sejak awal mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju Jakarta. Bagi saya statementnya PKB itu cukup strict ya dan bahkan terkesan sangat intimidatif. Wah, ini bahaya, bisa deadlock karena bisa menutup pintu dan partai lain tertarik mengusung Anies dan Sohibul Iman. Itu artinya apa? Proposal yang dibuat oleh PKS ini bisa membuat daya tarik Anies Baswedan ini tidak terlampau seksi lagi kepada partai-partai lain di luar PKS. Karena PKB sebenarnya secara tidak langsung ingin meralat dukungan politiknya, bahwa dukungan kepada Anies Baswedan itu hanya sebatas dukungan dari PKB Jakarta, belum resmi menjadi usungan DPP PKB Pusat. Dan bahkan PKB menyebutkan bahwa mereka juga punya calon lain di luar Anies, yaitu Ida Fauzia. Jadi ini adalah satu bentuk bagaimana proposal politik yang disodorkan oleh PKS, Anies dan Sohibul Iman ini tidak terlampau membahagiakan bagi PKB. Ini yang saya kira menurut saya agak aneh gitu. Mestinya bahagia PKB, ada tambahan dukungan politik lainnya. Yang kedua, Nasdem juga bereaksi. Bestari Barus kalau tidak salah mengatakan, wah kalau wakilnya juga dari PKS, yang lain mau deket Anies dapat apa dong? Karena selama ini memang wajah Anies itu wajah PKS. Apapun judulnya Anies ya PKS, PKS adalah Anies. Itu kan yang sinonim selalu dilekatkan pada kedua sosok ini. Oleh karena itu bagi saya ini kan sebagai bentuk reaksi betapa Nasdem sebenarnya ingin memberikan catatan kritis. Kalaupun toh PKS tertarik mengusung Anies Baswedan, mainnya itu jangan terlampau di awal karena sangat gampang dibaca kemauan politiknya. Karena kalau posisi wakil gubernur sudah dikunci oleh PKS, partai seperti PKB ataupun Nasdem bahkan PDIP yang tertarik dengan Anies dapat apa judulnya? Kan ini repot. Apalagi misalnya nggak lama setelah itu PDIP, Masinton Masaribu persisnya kan mengatakan bahwa PDIP dan PKB itu sudah cukup untuk menjadi teman koalisi maju di Jakarta dan bahkan di Jawa Timur. Ini nggak gampang. Itu artinya apa? Hati-hati juga plot twist yang dimainkan oleh PKS. Dalih-dalih sebenarnya ingin memperkuat Anies maju di Jakarta, tapi kalau kemudian dikunci wakilnya harus dari PKS, jangan-jangan yang tertarik mengusung Anies Baswedan ujung-ujungnya hanyalah PKS dan itu nggak cukup, Bang, untuk maju dalam Pilgub Jakarta karena PKS itu masih kurang kursinya. Oleh karena itu sebenarnya ketika muncul respon yang kurang happy dari PKB khususnya statement dari Nasdem bahkan mungkin dari PDIP itu kan sebagai salah satu bentuk bahwa sekalipun Anies sebagai antitesa yang siap dihadap-hadapkan dengan siapapun calon yang diusung dari kubu Kim, tapi bukan berarti persoalan wakil itu kemudian ujuk-ujuk diputuskan PKS sendiri. Karena ini bukan hanya deadlock, tapi akan mengunci partai yang lain nggak tertarik lagi bicara dengan Anies. Jadi seperti PKB sekalipun itu belum final sikap politiknya. Jangan kira bahwa ketika PKB mengusung Anies Baswedan seakan-akan PKB tidak punya intensi yang lain. Ada kecenderungan PKB juga ingin memajukan kadernya untuk bisa mendampingi Anies Baswedan. Ketika PDIP bicara tentang kemungkinan berkoalisi dengan Anies, tertarik juga ingin narok
kader terbaik PDIP sebagai wakilnya Anies Baswedan. Ini yang saya kira adalah bahwa kejutan yang tidak ada kejutan apapun. Wajar kalau kemudian ketika proposal politik PKS ini soal duet Anies dan Sohibul Iman, ini bisa memancing keretakan soal kemungkinan partai-partai yang selama ini ingin mengusung Anies Baswedan, mereka berhitung untuk bikin poros politik sendiri. Nah itu Bung Adi, kalau dilihat dari segi itu kan apa namanya justru menyulitkan dan membuat situasinya malah tidak menguntungkan buat PKS ya. Tapi kan PKS ini kan partai yang bukan partai yesterday afternoon boy lah gitu ya, bukan partai anak kemarin sore. Ini partai yang sudah lama, katakan aja partai kader yang militan, punya network dan relatif berpengalaman lah dalam deal-deal semacam ini. Kenapa mereka memutuskan mengunci cawagupnya Anies ya? Pasti kan ada pertimbangan-pertimbangan. Itu satu. Yang kedua, reaksi Anies sendiri gimana? Anies kan belum menyatakan iya kan sebenarnya. Itu gimana? Jadi dua pertanyaan itu gimana menjawabnya itu, Bung Adi? Ya, karena pertanyaannya dua, saya jawab dengan dua hal. PKS ini sebenarnya ingin menunjukkan satu hal sekaligus. Pertama, PKS itu ingin tetap mengidentifikasi bahwa warna politik mereka adalah Anies Baswedan. Jadi konstituen dan elit-elit mereka itu tidak bisa dipisahkan dengan Anies Baswedan. Yang kedua, tentu PKS ini ingin tunjukkan kepada Anies Baswedan, kepada siapapun bahwa PKS sebagai partai pemenang pileg di 2024 di Jakarta wajib hukumnya untuk mengusung kader terbaik mereka sebagai wakilnya Anies Baswedan. Pesannya di situ. Jadi siapapun yang tertarik untuk berkoalisi dengan PKS, maka harus menyertakan Sohibul Iman, mantan presiden PKS ini sebagai pendampingnya. Kan ini sepertinya yang kemudian membuat PKS itu tidak mau terus-menerus hanya sebatas menjadi kayu bakar politik, tidak terus-menerus hanya sebatas jadi ronin politik. Jadi di 2024 ini PKS ingin punya momentum, yaitu dengan mengusung kader mereka, Sohibul Iman, sebagai salah satu kontestan di 2024, kebetulan tertariknya dengan Anies Baswedan. Tapi yang kedua, Bang, bisa saja ini adalah semacam proposal politik yang cukup intimidatif kepada Anies khususnya, untuk menguji sejauh mana keseriusan Anies memperjuangkan aspirasi dan keinginan PKS. Artinya apa? Kalau memang PKS sejak awal sudah ingin Sohibul Iman jadi wakilnya, bagaimana sikap Anies meyakinkan partai-partai yang lain supaya duet ini bisa landing di Jakarta? Kan itu yang sebenarnya bagaimana PKS ingin lihat dari Anies Baswedan. Kenapa? Karena kalau kita iris satu persatu dalam Pilgub Jakarta 2017, mestinya ada kesempatan bagi kader PKS untuk menjadi wakil Anies saat itu setelah Sandi mengundurkan diri, lebih memilih jadi pendampingnya Prabowo maju Pilpres. Kan slot politiknya untuk PKS. Tapi saat itu kan banyak orang yang mempertanyakan, kok Anies tidak memperjuangkan wakilnya itu dari PKS? Justru yang jadi wakil Anies Baswedan saat itu adalah dari kader Gerindra, Riza Patria. Dalam konteks itulah sepertinya PKS ini agak cerdik dalam konteks ini, Bang. Jadi kalau Anies memang menganggap PKS itu penting, bukan hanya sebatas kayu bakar politik, bukan hanya sebatas ronin, bukan hanya sebatas bantalan yang selalu menguntungkan Anies, bisa tidak ketika PKS punya keinginan supaya kadernya bisa bersanding dengan Anies, bisa tidak PKS meyakinkan PKB, meyakinkan Nasdem, mungkin juga meyakinkan PDIP untuk menerima proposal ini. Itu yang saya sebut kalimat intimidatif dalam tanda kutip. Karena kalau proposal ini tidak bisa dipenuhi oleh Anies Baswedan, misalnya Anies tidak ada upaya untuk meyakinkan partai yang lain supaya Anies dan Sohibul Iman itu bisa berduet, bukan tidak mungkin PKS ini akan menerima tawaran politik dari Kim yang beberapa waktu yang lalu diusulkan atau disampaikan oleh PKS. Misalnya ditawari menteri, tertarik jadi wakil gubernurnya Ridwan Kamil, dan seterusnya. Artinya apa? PKS ini sudah mulai rasional dalam berpolitik. Bahwa betul Anies misalnya dalam banyak hal cukup menguntungkan bagi mereka, terutama dalam pileg, tapi untungnya nggak terlampau banyak, Bang. Oleh karena itu di 2024 inilah kalau memang mendukung Anies itu tidak mendapatkan insentif dan faedah apapun secara politik bagi PKS, misalnya proposal ini tidak diperjuangkan oleh Anies, apalagi misalnya Anies tidak memberikan jawaban hitam dan putih secara resmi, bukan tidak mungkin PKS ini akan pindah ke lain hati. Bukan tidak mungkin tarik bergabung dengan Kim seperti yang
beberapa waktu yang lalu sering kita sampaikan dan kita dengar. Jadi Ya. itu ceritanya yang saya tangkap. Kalau Aniesnya sendiri gimana responnya sejauh ini? Anies biasa, Anies ini kan politisi, kesannya memang sangat normatif ya kan, menyampaikan terima kasih dan kemudian memberikan satu harapan mungkin akan ada partai politik yang lain akan segera memberikan dukungan politiknya. Pertanyaannya partai politik yang mana? Hmm. PKB misalnya menunjukkan sikap tak nyaman dan tak happy. PDIP sudah mulai mengatakan bahwa PDIP dan PKB sudah bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur sendiri. Nasdem pun juga memberikan catatan kritis. Partai mana yang tertarik dengan proposal ini? Khas dari Anies Baswedan itu tidak mengiyakan dan tidak menidakkan dalam proposal yang disampaikan oleh PKS. Itu artinya ngambang ini barang, Bang. Ngambang. Yang juga menarik untuk diikuti itu, Tentu Anies ini yang cukup menarik untuk diikuti itu ini juga bagaimana respon para pendukung Anies yang di Pilpres kemarin ya, dari kalangan katakan aja kalangan nasionalis atau non Muslim yang mereka sangat tidak suka PKS gitu. Dengan adanya sekarang paket Anies Sohibul Iman ini, kira-kira kalangan itu gimana gitu kan, banyak di medsos apa gitu kan, kalangan yang itu loh, desak Anies itu loh Bung, kalangan yang dulu menginisiasi gerakan desak Anies dari kalangan influencer macam-macam, itu gimana mereka merespon ini? ya sebenarnya dari segi PKS cukup rasional. Mereka sebagai partai pemenang Pileg tentu wajib hukumnya memajukan kader terbaik mereka maju dalam pilgub. Itu nggak bisa Ya. dibantah. Saya kira secara alamiah siapapun akan melakukan itu. Cuman kan yang menjadi problem adalah ketika yang diinginkan oleh PKS menduetkan Sohibul Iman dengan Anies itu dengan orang yang selama ini identik dengan PKS. Ini Hmm. tambahan politik yang tidak menambah apapun secara signifikan karena kolam politiknya, ceruk politiknya itu sama. Ya. Jadi inilah yang kemudian membuat betapa bahwa pemilih Anies itu otomatis pemilih PKS. Pemilih Oke. PKS itu memang otomatis. Jadi tambahan-tambahan lain dari ceruk dan basis-basis konstituen di luar Anies dan PKS ini sulit untuk bisa didapatkan. Itu artinya apa? Dalam Pilgub Jakarta yang saya kira menurut saya akan cukup menarik nantinya itu, Anies itu butuh calon wakil yang saya kira bisa melengkapi kekurangan yang selama ini tak dimiliki oleh Anies Baswedan. Apa? Adalah sosok yang bisa menjangkau kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok nasionalis yang selama ini memang cukup berjarak secara diametral dengan Anies Baswedan. Kan ini yang Hmm. tidak ada. Kalau Sohibul Iman apa nilai tambahnya? Nggak ada. Pemilihnya Hmm. adalah tetap pemilih Muslim perkotaan, tapi kelompok-kelompok minoritas yang saya kira jumlahnya juga signifikan di Jakarta, termasuk kelompok-kelompok yang sangat nasionalis, Muslim nasionalis, juga tidak merasa terwakili dengan duet ini. Dalam konteks itulah sepertinya Anies menghitung betul bahwa kalaupun Sohibul Iman wakilnya, ini berat sebenarnya untuk menyasar pemilih-pemilih di luar mereka. Wajar kalau kemudian Anies itu cenderung memberikan jawaban politik yang ngambang, tidak menolak dan tidak juga menerima, hanya mengucapkan syukron dan terima kasih. Nah ini tadi soal poin bahwa Anies perlu memperluas basis dukungannya ke kalangan minoritas, kalangan nasionalis. Ini menarik. Ini saya pengen nanya soal itu nanti di berikutnya ya. Tapi saya pengen masih soal Anies ini. Kan tadi Anda bilang Anies ya cuma mengucapkan sukron gitu kan, tidak mengiyakan, tidak menidakkan. Tapi kan kemudian ada berita Anies menyatakan pengen bertemu Prabowo. Terus pihak Gerindra bilang ya Prabowo sih terbuka, tapi Muzani ya, Pak Muzani bilang saya habis ketemu Pak Prabowo, Pak Prabowo nggak bilang tuh mau ada rencana ketemu Anies gitu. Tapi kan yang menarik ada intensi dari Anies pengen ketemu Pak Prabowo terkait Pilkada DKI, Pilkada Jakarta. Gimana ini membacanya ini? Menurut Bung Adi ini? Ya, saya kira memang Anies itu sepertinya memang ingin mencairkan suasana politik yang sempat tegang, efek Pilpres 2024. Jadi statement-statement Anies yang cukup agresif dan bahkan cenderung mendowngrade Prabowo Subianto sepanjang Pilpres kemarin itu kan menjadi catatan yang cukup serius di kubunya Gerindra dan Prabowo Subianto. Ngasih skor segala kan? Skor Ngasih ya, skor itu. betul, ngasih skor 11 dari 1 sampai 100. Itu bukan perkara mudah. Hmm. Itu sepertinya akan dicatat sampai kiamat itu ya oleh Prabowo Subianto dan para pendukungnya. Ini bukan perkara gampang mengingat Anies dulu
adalah sosok yang pernah diusung dan dimenangkan juga oleh Gerindra dan Prabowo dalam Pilgub Jakarta 2017. Nah, yang kedua tentu Anies ini kan seorang politisi, paham betul bahwa perlu membangun hubungan politik yang baik dengan presiden terpilih. Jadi tanggal 27 November ketika pencoblosan pilkada serentak termasuk di Jakarta, saat itu Prabowo kurang lebih sudah 1 bulan jadi seorang presiden. Jadi efek Prabowo sebagai presiden tentu akan menjadi tuah yang cukup signifikan kepada Anies khususnya, sehingga pihak-pihak yang selama ini resisten, ya cukup anti dengan Anies Baswedan, gara-gara statementnya yang cukup agresif sepanjang Pilpres, mungkin akan bisa memaafkan Anies Baswedan kalau kemudian Anies bisa bertemu dengan Prabowo Subianto. Kan ini yang sepertinya secara tidak langsung saya ingin katakan. Ketika ada keinginan Anies bertemu dengan Prabowo, secara tidak langsung ini Anies ingin meminta dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Jadi Prabowo sebagai presiden terpilih nantinya menjadi signifikan sebagai salah satu asupan politik yang menurut saya cukup penting bagi Anies untuk memudahkan pertarungan di Jakarta untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu, bagi saya, kalau melihat rata-rata kecenderungan secara umum, tapi respon Gerindra, saya kira dingin sih menurut saya. Hmm. Kan nggak mungkin langsung menolak, karena Gerindra pun ingin menunjukkan sikap negarawan. Ya. Kalau tiba-tiba menolak, nggak tertarik, kan dinilai ini baperan secara politik. Gerindra kan cenderung mengatakan, nggak ada tuh agenda ketemu. Apalagi misalnya Hmm. Gerindra, nggak ada cerita dari kader-kader Gerindra kemudian menyebut nama Anies tertarik untuk diusung di Jakarta. Itu kan melegasi bahwa bagaimana memang Anies dan Prabowo, Anies dan Gerindra ini sudah end hubungan politiknya, nggak ada lagi yang bisa diselamatkan. Kalau mau ditambahkan sebenarnya kalau ini betul pertemuan terjadi, paling Anies itu ingin mengatakan bahwa Anies akan jadi calon gubernur kalau menang di Jakarta tak akan menjadi ancaman untuk Pilpres yang 5 tahun yang akan datang. Karena Hmm. selalu dikonotasikan bahwa kalau Anies jadi gubernur terpilih, dia akan menjadi ancaman bagi Prabowo untuk kembali berkompetisi di Pilpres 2029. Mungkin itu yang akan disampaikan kalau bertemu. Tapi rasa-rasanya sulit tuh bertemu. Muzani, Hmm. Habibur Rahman, elit-elit Gerindra yang lain, statementnya itu terkandung sangat kelihatan bahwa mereka itu tidak ingin dan bahkan menganulir bahwa tidak ada pembicaraan soal keinginan Anies bertemu dengan Prabowo Subianto. Karena bagi mereka Pilpres sudah selesai, Anies sudah tak ada untungnya lagi buat mereka. Dan juga itu kan juga kemudian soal image Anies sebagai antitesa, sebagai perubahan, itu kan juga kemudian layak dipertanyakan kalau kemudian dia katakan aja berkompromi dengan Prabowo. Karena Prabowo kan betapapun terkait juga dengan Jokowi kan. Prabowo kan dianggap bagian dari kelanjutannya Jokowi. Terus sementara Anies pengen menggambarkan dirinya antitesa dan perubahan, tapi kok malah justru berdamai dengan Prabowo. Itu kan juga sesuatu yang gimana, paradoks atau bagaimana dari segi Anies, atau ya memang ya Anies itu ya begitu, sangat sangat gampang berubah gitu. Ya inilah hebatnya Anies Baswedan, Bang. Agak berbeda dengan para pendukung-pendukung fanatiknya, bahwa seakan-akan Anies ini selalu memperjuangkan aspirasi politik mereka yang hitam dan putih. Hmm. Oposisi itu nggak ada ceritanya berdamai dengan kekuasaan. Anies tidak begitu. Anies ini seorang politisi paham betul bagaimana memerankan komunikasi politik sehingga mendapatkan insentif dan dukungan politik yang maksimal. Kita kan ingat persis dulu ketika muncul ke permukaan, Anies itu kan identik dengan PKS. Tak lama setelah itu dalam Pilpres, Anies kemudian identik dengan Nasdem karena Nasdem adalah partai politik pertama kali yang ngusung Anies maju Pilpres. Enggak lama setelah itu, beberapa waktu yang lalu, PKS itu diidentifikasi sebagai bagian dari PKB karena PKB Jakarta mengusung Anies sebagai calon gubernur Jakarta. Apa coba yang bisa dijelaskan ini semua? Anies ini pandai betul memanfaatkan psikologi politik para pendukung-pendukung fanatiknya bahwa Anies itu tidak akan genit dan tidak akan main mata ke tempat yang lain. Bagi saya itu fatal dan salah. Ketika Anies ketika Anies menyatakan tertarik untuk bergabung ataupun berkomunikasi dengan Prabowo Subianto, bukan bergabung ya, berkomunikasi dengan Prabowo Subianto, apa coba intensi yang bisa ditangkap? Minta dukungan politik. Nggak mungkin hanya sebatas ngopi bareng, minum teh bareng, atau ngomong-ngomong tentang bagaimana potret demokrasi dan kepemimpinan kita 5 tahun yang akan datang. Nggak mungkin. Kalau hanya itu yang mau didiskusikan ya, saya kira bagi Prabowo Subianto itu hanya akan buang-buang waktu aja, nggak ada faedahnya.
Pastinya ketika ada keinginan bertemu dengan Prabowo, cuman satu kok, meminta dukungan dari Pak Prabowo, mendukung Anies Baswedan untuk yang kedua kalinya jadi gubernur Jakarta, kan itu saja, Bang. Ya, ya, Itu ya. artinya apa? Bagi Anies nggak ada cerita hitam dan putih dalam politik, nggak ada cerita bekas cebong dan kampret, nggak ada cerita oposisi dan penguasa. Sepanjang segala sesuatunya itu menguntungkan, sekalipun itu dari kubu kekuasaan, akan diterima secara signifikan. Nah, itu yang kemudian harus dipahami oleh para pendukungnya. Pendukung di bawahnya nggak begitu, Bang. Hitam Hmm, putih, mentalnya masih bigot, minhum dan minna, we and hmm. the other. Jadi jarak Dan demarkasinya itu selalu dipertebal. Seakan-akan nggak ada garis temu yang kemudian bisa menyatukan. Bagi Anies dan tidak. dan sekarang mereka menganggap sebagian mereka menyebut Anies itu bukan hanya Anies, Abah. Abah Anies. Oke, terima kasih Bung Adi Prayetno. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di kesempatan lain bersama Bung Adi untuk membahas isu-isu lain.